A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumun narallati turun. Surat Waqiah ayat 71. Afara'aitum, apakah kamu sekalian tidak melihat? Apakah kamu sekalian tidak melihat? An-naro, api yang dia tadi itu menyala, yang kamu sekalian turun, yaitu engkau menggosok-gosoknya kayu dengan kayu. Jadi kan zaman dulu kan tidak ada korek. Kalau mau yang namanya api, otomatis kan ngambil gini, kayu sama kayu atau batu. A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un, yakni allati taqdahuna minha an-nar wa hiya wa huma syajaratan taqdahu minhu an-nar wa huma radbatan. Apakah kamu sekalian yang memunculkan, apakah kamu sekalian yang memunculkan, mewujudkan dari pohonnya. Kan tadi diceritakan dari kayu, nguruk, nyala, api. Allah sekarang memberikan gambaran untuk mikir, apa kamu yang menciptakan pohon tadi itu sehingga kayunya bisa diambil dan antara kayu dan kayu digosokkan sehingga muncul api? Nah, di sini tafsir Khazin bawahnya ya, kayu yang dimaksud tersebut adalah dua kayu yang basah. Seolah-olah diajak mikir sama Allah, kayu basah bisa muncul api. Loh, kalau kayu kering muncul api, pantas karena kering akan muncul api. Tapi ini kayu basah katanya Allah. Dalam tafsir itu ya. Bawahnya pendapat yang lain mengatakan waqila aroda jami'asy syajari allati tuqadu minhun nar. Pendapat yang lain mengatakan yaitu semua kayu yang bisa memunculkan api. Am nahnul munsyi'un, atau kamilah yang memunculkannya dari kayu tersebut, sehingga mendapatkan api. Sekarang setelah Allah memberikan gambaran seperti itu tentang masalah akan dimunculkan dari kayu digosok muncul api, kemudian Allah ngajak berpikir, kayunya itu pikir siapa yang menciptakan kayu itu? Kamu atau kami? Ya. Apa tujuannya Allah mengatakan seperti itu? Sebetulnya kembali kepada firman Allah, Pak. Tidaklah afahasibtum annama khalaqnakum abathan. Itu toh intinya. Bahkan dalam penciptaan Allah mengatakan apa? Afahasibtum annama khalaqnakum abathan, apakah kamu sekalian menyangka kami menciptakan kamu semuanya, kita manusia, abathan, dodok gawe ini sia-sia? Allah menciptakan kayu, menciptakan pohon, kayu tadi itu basah, bukan kering, basah, digosok basah dengan basah, yang musuhnya api bisa muncul, air musuhnya api muncul.
Apa tujuannya? Semuanya ini masuk ke ayat 73. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Nahnu ja'alnaha. Kami menjadikan itu api dunia, kami menciptakan api dunia tadhkiratan sebagai bentuk pengingat, pengingat apa? Linnaril kubro, untuk apa? Untuk cahaya, untuk api yang besar. Apa maksudnya? Neraka. Untuk api yang besar, yaitu neraka. Ya itu tujuannya. Beringat. Sehingga apa? Ada satu riwayat, itu dalilnya orang ngompres. Kalau orang sakit panas dikompres. Orang yang terkena sakit panas, itu dia terkena uapnya sedikit dari neraka. Maka Nabi menyatakan, abridu, dinginkan, dikompres. Jadi ente yang di kamar ente tidak ada AC-nya, apalagi pasangin kletek, itu bagus juga ya. Pengingat neraka karena panas. Nah, ini di sini kita tahu bahwasanya Allah tidak menciptakan segala sesuatu, itu pasti ada. Dipanjangkan lagi masalah ini. Nabi Isa pernah ditanya, Nabi Isa, kamu belajar adab dari siapa? Belajar adab, sopan santun dari siapa? Dari guru murabbi, pantas. Dari orang soleh, pantas. Katanya beliau, ta'allamtul adab min nasil galilil adab. Aku belajar tentang sopan santun dari orang yang tidak punya sopan santun. Paham ya? Nah, ini kayak gini-gini. Ente belajar jadi orang pintar dari orang bodoh. Lebih betul. Semuanya itu ibro. Semuanya ibro. Nih, telat-telat gini. Ini belajar loh, kelihatan ini. Iya, orang bodoh, orang tidak ngerti, belajar dari situ. Ada juga kalau tidak salah Nabi Allah Musa ditanya, sama pertanyaannya. Kamu belajar dari mana Nabi Allah Musa? Dari orang soleh, dari orang toleh. Orang dekat sama Allah, sama orang jauh sama Allah. Anak belajar dari dia. Loh, kalau belajar sama orang soleh, iya, benar. Loh, orang toleh ini apa? Orang kurang ajar, orang tidak punya adab, tidak ngerti omongan wong. Ya, binatang lah. Model binatang sudah. Dikatakan, anak ketika ngelihat dia, maka aku tidak ingin menjadi seperti dia. Berarti anak ngambil ibro dari dia. Ya guruku berarti. Paham ya? Semuanya. Semuanya di muka dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak ada nilainya. Pasti ada nilainya. Kalau dipikir-pikir, kenapa Allah menciptakan babi? Tidak ada satu ulama pun, satu madhab pun yang mengatakan babi halal. Tidak ada. Malah kalau ketemu sudah dibunuh. Allah menciptakan cecek, sunnah dibunuh. Ya Allah. Kalau menciptakan katak sih makbul ya. Karena apa? Katak ini sih muhtaram. Inti bunuh tidak oleh. Jangan dibunuh kata. Ya ulo, cecek, ya babi. Agak apa menciptakan? Iya, itu pikir. Kenapa Allah menciptakan orang-orang model seperti ini? Telat, belah, tidak ngerti omongan. Kenapa? Itu supaya kita mikir. Kono cukup ngono. Paham?
Ngerti ya? Tidak ada sesuatu, intinya porosnya satu. Tidak Allah menciptakan sesuatu kecuali di situ ada ibrah. Ada renungan. Faham ini? Bawahnya, idza ra'a ar-ra'i hadhihi an-nara dzakara biha nar jahannam fayakhshallaha wa yakhafu iqabahu. Ketika seseorang melihat api dunia, maka dia akan mengingat api neraka jahanam, sehingga dia akan takut kepada Allah dan dia akan takut pula siksaan Allah. Itu saya penting-pentingnya, ibaratnya Allah nyebutkan masalah api ini dan lain sebagainya. Waqila, pendapat mengatakan mau'idotun, ini merupakan satu nasihat, yata'addu bihal mu'minu, yang seorang mukmin mengambil dengannya nasihat tersebut. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi, api kamu sekalian sekarang ini, dalam kurung api dunia, juz'um min sab'ina juz'an, merupakan bagian dari 70 bagian merupakan bagian dari 70 bagian minari jahannam, dari neraka jahannam. Qalu, bawahnya qalu, mereka sahabat mengatakan, wallahi, demi Allah, ingkanat lakafiyatu ya Rasulullah, demi Allah, jika panasnya api neraka seperti panasnya api dunia, maka hal tersebut sudah cukup untuk menyiksa manusia, wahai Rasul. Maka faqala, Nabi menjawab, bawahnya ya, Nabi menjawab, fa innaha fadulat alaiha bitis'atin wasittina juz'an kullaha mithlu harriha. Nabi menjawab, sesungguhnya panasnya api dunia sekarang ini dilipat gandakan oleh Allah sampai 69 kali panasnya. Jadi mentoknya neraka jahanam kan 70. Iya benar. 70 di dunia ini berarti tidak sampai 1%-nya. Cuma bagian satu tok, yaitu panasnya api dunia. Untuk neraka jahanam, api dunia ini dilipat gandakan jadi 69 sisanya. Jadi kalau dilihat di sini, maksimal kekuatan api itu adalah 70 kali dari api sekarang ini. Dan itu sifat dari api neraka jahanam. Ngerti maksudnya? Makanya di sini dikatakan narukum hadhihi allati tuqiduna,
merupakan apa? Juz'um min sab'in. Juz'um min sab'in. Bagian dari 70. Juz'an 70 bagian min nari jahannam. Ngerti ya? Jadi kalau dilihat sini kan paling panas itu neraka jahanam. Berapa? 70. Ya kan? 70 tadi itu satu diambilkan bagian untuk dunia sekarang ini. Makanya sahabat mengatakan, demi Allah kalau di neraka itu panasnya seperti api yang ada di dunia yang sekarang ini, cukup sudah. Nyiksa itu. Wow. Alhamdulillah, semoga dijaga oleh Allah. Karena sumbernya, intisarinya neraka itu neraka jahanam itu. Seperti surga Firdaus. Surga Firdaus itu ngalir itu kan. Sungainya ngalir ke 6 sisa dari surga yang lain. Kalau neraka, kumpulannya neraka, induknya neraka ya jahanam. Ya. Ada yang mengatakan enggak, jahanam justru dek yang kedua, yang terakhir apa? Hawiyah. Kalau atas pendapat itu ente bisa ngelihat ini. Tingkatan yang paling atas saja. Jadi tingkatan yang paling satu, na'udzubillah semoga dijaga oleh Allah, itu untuk umat kita. Untuk umat kita. Karena apa? Tidak ada yang kekal di sana kecuali dia kafir. Sementara di sana 1. 2 baru mulai jahanam. Sampai ke bawah. Jadi ditaruh di situ, kalau sudah dikeluarkan, selesai, tinggal yang kafir tok ditutup sama baja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wa mata'an lil muqwin. Dan manfaat untuk orang yang bepergian, dalam kurung orang yang di dunia. Nanti jelas ini, yakni musafirin. Tahu musafir maksudnya kan? Ya kita orang musafir sekarang kan. Dunya kama hilil makor wa inna mahilil mamar. Fafkir wa am'in fin nador wala takun rasa ima. Ojo kok binatang ternak, ojo kok wedhus, ojo kok sapi. Nggak ngerti omongane wong. Ya. No hayawan ada ya ini. No hayawan. Karena nafsu manusia itu macam-macam. Nafsu maksudnya macam-macam. Ada di antaranya nafsu yang seperti binatang buas. Ada nafsu yang seperti ular. Kalau binatang buas kayak gitu itu. Menerkam semuanya. Tomak. Ya. Kalau yang seperti ular itu yang akan mengganggu sama yang lain. Manusia macam-macam, ada yang dia tadi itu seperti makanan, jangan pernah pisah sama dia. Sama saja kalau tidak makan sakit nanti. Kalau ente punya teman seperti itu pegang. Ada juga yang teman itu seperti obat, tidak bisa selamanya ente sama dia. Kalau butuh baru kumpuli, kalau enggak tinggalkan. Obat, masa berdiri ngombe obat. Ada juga manusia itu seperti dak. Dak itu penyakit. Les penyakit itu yang ngono itu. Ya tidak tahu ini dak apa ndak, wallahu alam. Wallahu alam. Ya, semoga bukan dak ya, bukan penyakit. Semoga tingkatan paling rendah binatang lah.
binatang. Belah. Paham ya? Wallahu a'lam. Nanti penjelasan lebih panjang nanti ya. Masih panjang tafsirnya itu ya. Tinggal wa mata'an lil muqwin. Sebentar tahu ya. Wa mata'an dan sebagai apa? Manfaatan untuk orang yang bepergian. Maksudnya apa? Saya tulis dalam kurung orang yang di dunia. Itu sampai situ. Wallahu a'lam bishawab.